Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, terpujilah Tuhan. Di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Senin, tanggal 3 Mei tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidur nyenyak kita sepanjang malam ini, maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari, di tanggal 3 Mei ini Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang melindungi dan Dia pasti memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari-hari kita secara khusus hari ini. Dan perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 27 hari bersama kitab Imamat. Dan hari ini kita telah masuk di hari yang kedua, dan itu artinya kita akan membaca kitab Imamat pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat Anda semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita sekali lagi Imamat pasal yang kedua, ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah korban sajian. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Alkitab mengajarkan dan secara khusus kitab Imamat ini tentang berbagai bentuk kurban yang dipersembahkan kepada Allah. Dan hari ini kita akan belajar tentang kurban sajian. Kurban sajian berupa tepung biasanya dipersembahkan bersama dengan kurban lainnya. Setelah membaca berbagai pilihan persembahan dalam Imamat pasal yang pertama, kurban berupa tepung mungkin terasa sepele dan sekunder. Namun kita perlu mengingat bahwa saat di Mesir umat Israel hidup dari beternak, dan selama satu generasi di padang gurun mereka juga tidak mungkin bercocok tanam. Artinya tepung, gandum, serta berbagai hasil bumi yang terlihat dalam persembahan ini merupakan barang berharga bagi mereka yang tidak bisa begitu saja mereka peroleh dengan mudah. Mempersembahkan tepung yang terbaik serta berbagai macam olahan hasil buminya merupakan sebuah langkah iman tersendiri bagi umat Israel. Menyerahkan kepada Tuhan salah satu harta mereka yang paling berharga, yang sulit didapat, dan yang sebenarnya mereka sendiri bisa nikmati. Persembahan yang manis maupun asam dilarang oleh Tuhan. Seorang penafsir menulis bahwa ragi dilarang karena iklim Timur Tengah yang panas membuat roti beragi akan cepat rusak. Dengan demikian, ragi dipandang sebagai lambang kerusakan moral dan kemunafikan juga. Penafsir lain menjelaskan bahwa konsumsi madu bersama dengan olahan tepung dapat menimbulkan asam, sehingga bisa menimbulkan masalah pencernaan. Mengingat barang-barang yang dipersembahkan sebagai korban sajian, ini akan menjadi bagian dari konsumsi rutin para imam. Dapat dipahami bahwa ada kewaspadaan praktis maupun seremonial di balik pelarangan pemakaian ragi dan madu untuk mempersembahkan korban sajian. Sebaliknya, garam adalah elemen yang mengawetkan. Maka garam boleh dipakai sebagai bagian dari persembahan. Bahkan di dalam ayat 13 kita mendapati mengingatkan agar garam yang disebut sebagai garam perjanjian Allahmu jangan sampai dilalaikan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, melalui esensi maupun simbolis persembahan ini merupakan cara Tuhan untuk mendidik umatnya. Karena itu, baik lagi kita mengingat didikan ini agar uang dan barang yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan benar-benar adalah yang terbaik dan tanpa cacat dalam segala esensi dan simbolismenya. Sidang jemaat Tuhan, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh Allah ingin kita belajar untuk mempersembahkan yang terbaik dengan penuh kehati-hatian, karena kita tahu yang kita berikan itu bukan untuk manusia, tapi untuk Allah. Karena itu, mari kita persiapkan setiap persembahan yang terbaik kita, bukan dengan asal-asalan, karena kita tahu yang kita beri itu bukan untuk manusia, tapi untuk Allah. Dan jika kita melakukan segala sesuatu yang kita tujukan kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan cara yang bersih, maka di sana Tuhan akan berkenan dan tentunya Tuhan akan memberkati hidup kita.
Amin. Kiranya perenungan kita hari ini mengajar, mendidik, dan mengingatkan kita kembali bagaimana cara kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dari apa yang kita miliki. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai sepanjang hari ini. Dan percayalah bahwa apa yang dijanjikannya untuk memberkati apa yang diperbuat tangan kanan dan tangan kiri kita. Dan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaannya akan dinyatakan. Dan itu terjadi dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.